kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PI 5 ya di angkatan 7 ini. Dan pada kegiatan ini kita akan coba melaksanakan kegiatan coaching, di mana merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang CGP ya. Dan coaching ini merupakan sebuah pendekatan ya seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya, di mana seorang CGP atau seorang coaching. Ya, dalam kegiatan coaching itu dilakukan oleh dua orang. Yang pertama adalah sebagai seorang coach, juga sebagai seorang coachee ya. Di mana coach di sini menggali potensi yang ada dari seorang coachee yang sebetulnya yang masih dalam yang menjadikan sebuah permasalahan ya. Permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan selanjutnya juga dalam kegiatan coaching ini harus berdasarkan alur tirta ya. Jadi tidak asal menggali, tetapi tetap harus berdasarkan alur tirta ya. Diharapkan dengan adanya kegiatan coaching ini, permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee bisa terselesaikan, muncul sebuah solusi di mana permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut bisa terselesaikan, sehingga menghasilkan sebuah ide baru, sebuah solusi bagaimana dia menyikapi permasalahan yang ada. Itu saja mungkin sebagai pembuka di kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pengantarnya. Baik, mungkin Bapak, saya langsung saja ya. Hari ini saya sudah berjumpa dengan coach saya yang seperti itu. Baik, assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu sudah beberapa hari ini sering WA saya ya, sering telepon saya ya. Mau apa tuh Bu tuh ke saya? Ya Bu, mohon maaf beberapa hari yang lalu saya selalu WA Ibu, telepon Ibu, pengen di coaching Bu. Pengen di coaching ya? Iya. Emang kenapa ya Ibu pengen di coaching sama saya? Alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah melakukan pembelajaran kelas berdasarkan RPP berdiferensiasi sosial emosional. Alhamdulillah dan terlaksana sesuai yang diharapkan, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Perlu coaching lah, penyegaran gitu. Jadi tujuan Ibu dengan adanya coaching ini ingin berbagi ya, ingin sharing ya tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Berarti Ibu ingin mengidentifikasi gitu ya, dari berbagai permasalahan yang Ibu temui pada saat proses pembelajaran. Ya, betul Bu. Baik, kalau tadi saya dengar dari apa yang Ibu utarakan, emang Ibu menemui permasalahan apa Bu dalam proses pembelajaran itu? Ada Bu. Ada? Iya, oh, pasti bisa ada. Coba. Kalau nggak ada itu kalau tidak ada udah sempurna. Baik. Selalu ada aja permasalahan setiap kelas, itu pasti manusiawi ya Bu ya. Baik. Coba bisa diceritakan. Baik Bu, yang pertama alhamdulillah sesuai RPP sudah dibuat sesuai yang Ibu sarankan, RPP berdiferensiasi. Dan sebelumnya terima kasih sekali Bu, alhamdulillah saya mengambil RPP berdiferensiasi, sangat menginspirasi dan menambah wawasan saya. Ternyata oh begini seharusnya di kelas itu. Yang terbaru, ilmu baru kan berkat adanya CGP gitu kan. Sebelumnya kan saya menggunakan RPP 1 lembar, bukan berdiferensiasi, belum gitu kan. Alhamdulillah ternyata enak mengajar menggunakan RPP berdiferensiasi gitu Bu. Karena ada beberapa hal yang saya temukan ketika saya mengajar. Yang pertama itu anak-anak itu kan belum terbiasa baris ya Bu ya. Iya. Nah, tiap masuk gitu kan. Nah, saya itu lupa membariskan dulu Bu. Oh iya.
pembelajaran di kelas, Ibu ada hal yang memang lupa. Iya, saya Belum merasa bisa membariskan kelas ketika mau masuk ke dalam. iya, karena nggak biasa di sini gitu. Oh iya, nggak baik. terbiasa. Iya, baik. Kalau di SD itu sudah setiap hari, tapi kalau di SMP Betul. belum terbiasa. Betul. Kemudian ada lagi Bu selain itu Bu? Ada. Nah, ketika proses pembelajaran di kegiatan awal ya, kan ada sesi menarik minat siswa itu. Saya membuat sebuah permainan gitu kan, untuk menarik apakah mengecek apakah konsentrasinya sudah 100% atau belum. Ya, ternyata ada beberapa siswa yang memang mungkin belum full gitu konsentrasinya. Dia belum menghadirkan mindfulness. Iya, alhamdulillah setelah saya adakan permainan kembali lagi. Nah, permasalahannya ini kan jam pertama. Kenapa sampai konsentrasinya belum full? Apakah mungkin beberapa faktor anak gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga yang saya temukan itu ketika kegiatan inti. Ketika kegiatan inti itu kan ada sesi diskusi. Saya memberi waktu itu 10 menit karena memang mudah gitu, tapi anak belum bisa mencapai target waktu komitmen itu, Bu. Lebih dari 10 menit gitu. Iya. Berarti permasalahannya ada yang ketiga itu kelebihan waktu pembelajaran gitu ya. Kurang. Iya, berarti maksudnya jadi Iya, lebih jadi lebih waktunya. Jadi seharusnya kita komitmen selesai 10 menit, ternyata anak belum selesai gitu. Baik. Nah, kemudian ada lagi Iya. tanya jawabnya anak-anak mungkin tapi biasanya itu Bu suka tanya jawab anak-anak itu, tapi entah kenapa ketika yang di video itu kurang tanya jawabnya. Kenapa? Mungkin karena sudah puas ada video atau bagaimana. Ketika ditanya ada yang ditanyakan diam gitu. Nah, kan kalau guru itu kan senang sekali kalau ditanya gitu kan. Di permasalahan yang keempat, Ibu merasa ada Tanya jawab itu ada kurangnya gitu ya, terutama dalam tanya kegiatan jawab diskusi pas ya. tanya jawab tidak Kalau- ada siswa yang berani Kalau dalam bertanya. diskusi ketika mau menyampaikan hasil diskusinya itu bagus gitu. Iya. Banyak yang untuk- merespon. Iya. Untuk tanya jawabnya Untuk merespon apa Iya. yang disampaikan oleh kelompok Iya. pemateri itu kan agak saya kurang. minta ditanggapi oleh kelas lain, kelompok lain. Iya. Silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya. Ternyata diam gitu. Anak kelompok yang lainnya itu permasalahannya gitu, Bu. Ya, itu luar biasa Ibu ya menyampaikan hal-hal yang memang Ibu alami dalam kegiatan pembelajaran. Ibu, dari permasalahan yang tadi Ibu utarakan, mulai dari membariskan peserta didik, kemudian mindfulness murid juga, kelebihan waktu, dan yang terakhir adalah keaktifan berupa tanya jawab pada saat diskusi. Kira-kira nih menurut Ibu solusinya apa sih? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Siap, Bu. Solusinya menurut saya ketika awal itu baris itu anak-anak dikondisikan dulu sebelum kita ke kelas. Baris dulu, jadi dibiasakan dulu. Ada pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. Karena di sini belum terbiasa gitu, belum terbiasa berbaris, tiba-tiba duduk aja. Ya mungkin harus kita tanamkan dari sekarang gitu. Dia mau belajar harus baris dulu, memeriksa kerapian dan sebagainya. Kalau kerapian biasanya sambil duduk kan, itu. Kalau ini kan beda, harus baris gitu. Baik, bagus Bu itu. Kemudian untuk yang berikutnya, yang mindfulness anak. Ya, yang saya temukan anak kurang konsentrasi bisa jadi karena ada yang belum makan. Yang saya temukan, saya kemudian tanya-tanya lagi kan, ada yang belum makan dari rumahnya karena takut kesiangan. Jadi ya ke anak-anak disarankan harus sarapan pagi. Gitu. Kemudian HP guru itu menurut saya ketika belajar jangan sampai ada di meja, di tas, dimasukkan di dalam tas, karena kalau misalkan ada di bawah kolong meja atau di tas, kalau misalkan ada kesempatan untuk lihat HP, anak-anak itu tergoda untuk megang HP. Yang saya alami mengalihkan ya seharusnya diskusi anak getek gitu kan pengen, jadi harus tegas guru itu, HP-nya kalau bisa dikumpulkan ke depan. Baik. Atau misalkan dimasukkan ke dalam tas gitu. Baik. Selain itu ada lagi nggak Bu? Yang tanya jawab, yang tanya jawab tadi anak-anak harus
mungkin saya kurang memberi motivasi, bukan memberi ya, ngabibita bahasa Sundanya. Jadi memang saya sudah mengatakan di awal bahwa ibu akan menilai dengan 3 tahap penilaian. Pertama dari sikap, kedua dari pengetahuan, dan dari keterampilan. Nah, jadi mungkin pas anak-anak diminta tanya jawab, karena saya tidak mengulangi lagi, ya harus nanti ada teman yang akan presentasi, harus ada yang tanya jawab, jadi mungkin kurang tegas dulu gitu saya waktu di video. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan berarti saya tangkap kalau untuk hal itu berarti Ibu mencoba untuk memberikan penilaian dalam sikap kognitif, afektif, dan sikap motornya ke anak, sehingga anak mau tidak mau dengan dinyampaikan bahwa nanti akan nilai. Ibu CGP juga Ibu Neng ya, Ibu Ai, maaf, yang sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, yang begitu hebat ya, terus menyenangkan ya. Nah, dan saya hanya merefleksi aja sedikit. Tadi ada sebuah pertanyaan dari Ibu Ai tentang bagaimana katanya kalau waktunya ditambah. Itu saya kira sebuah pertanyaan yang alhamdulillah Ibu CGP tidak terjebak. Kapasitas saya. Sebab dikembalikan lagi kepada Ibu yang Bu Ai ya. Sebab di sini Ibu CGP ya, Bu Coach itu tidak berhak untuk memberikan sebuah solusi atau jawaban. Sebab dalam kegiatan ini adalah pertanyaannya dari Ibu Coach sendiri, juga solusi atau jawabannya adalah dari Ibu Coach sendiri. Nah, itu saja mungkin ya sebagai refleksi dari saya. Alhamdulillah ya, menurut saya kegiatan ini bagus atau sesuai dengan alur ya, dengan alur 8 alur ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ya dari adanya kegiatan coaching ini bagi kita semuanya, khususnya juga bagi Ibu Ai sebagai coach, apa yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran mendapatkan solusinya, dan kegiatan pembelajaran berikutnya adalah bisa menghasilkan hasil yang memuaskan khususnya bagi peserta didik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.